Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, yes. Semangat pagi, masih semangat, tetap semangat, bisa, Allahu Akbar. Semangat, ayo bongkar. Siap belajar nak? Insyaallah siap. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, kelas 4B yang soleh dan solihah. Semangat ya anak-anakku ya. Nah, yuk, masih berpuasa kah? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita sudah menginjak ke 16 hari ya di puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini ya. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dengan pembelajaran online yang insya Allah akan ibu sampaikan, yaitu tema 9 kayanya negeriku, subtema 2 pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran ke-1 IPA, IPS dan bahasa Indonesia ya. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, ya, pemanfaatan dan perubahan energi. Nah, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Yang pertama, pemanfaatan sumber energi ya. Berapa sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan manusia, yaitu A. listrik, B. minyak bumi, C. matahari, D. air, E. angin, F. baterai ya. Dan yang kedua, pemanfaatan perubahan energi. A. pemanfaatan air sebagai energi potensial yang diubah menjadi energi gerak dan energi listrik pada kincir air. B. panel surya. Panel surya berguna sebagai pembangkit listrik yang dimanfaatkan energi cahaya menjadi energi listrik. C. kompor gas. Kompor gas yang dinyalakan berasal dari energi gas berupa menjadi energi panas. D. makanan yang kita makan diolah menjadi reaksi menjadi sumber energi untuk beraktivitas ya. Contohnya adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, jenis daya alam di negara Indonesia sangat beragam ya. Sumber daya alam yang ada di Indonesia itu antara lain yang pertama, tanah dan segala yang dapat diusahakan di atas tanah. Misalnya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Yang kedua, bahan galian atau tambang, yaitu bahan yang terdapat di dalam tanah. Misalnya minyak bumi, batu bara, besi, tembaga, nikel, timah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kekayaan alam yang ada di laut ya, atau sungai atau danau. Misalnya ikan, udang, mutiara, rumput laut, garam, dan lain-lain. Yang keempat, anak-anakku sekalian ya. Yang keempat adalah keindahan alam. Keindahan alam misalnya pantai pasir putih, danau, lembah, gunung, air terjun, hutan, dan sebagainya. Beberapa daerah di Indonesia terkenal dengan hasil sumber daya alamnya, baik yang berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perhutanan, dan pertambangan. Persebaran sumber daya alam tidaklah merata di setiap daerah. Ayo kita beraktivitas ya. Tahukah kamu sumber daya alam apa saja yang ada di provinsimu? Nah, carilah informasinya, kemudian tuliskan hasilnya dalam bentuk laporan.
Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan kelas 4B yang solih dan solihah. Nah, sekarang membuat peta pikiran dan laporan hasil wawancara. Ya. Kekayaan sumber daya alam di Indonesia merupakan salah satu modal melaksanakan pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Untuk memahami pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan dengan membaca teks tentang hal tersebut. Untuk memudahkan menemukan informasi, suatu teks dapat dilakukan dengan membuat peta pikiran. Mencari informasi juga dapat melalui wawancara. Oke, ayo kita beraktivitas. Yang pertama, carilah teks tentang sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Kemudian, tulis informasi penting yang kamu dapatkan dan buatlah peta pikirannya. Yang kedua, lakukan wawancara untuk mengetahui pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi yang ada di daerahmu. Kemudian tulislah hasil dalam bentuk laporannya, ya. Nah, itulah anak-anak sekalian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ingat pesan ibu. Apabila keluar rumah, gunakan masker, oke? Kemudian selalu cuci tangan pakai sabun dari air yang mengalir. Kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.